Apa kabar kawan-kawan? Kali ini kita berjumpa lagi dengan Bung Kris yang seperti pertemuan yang lalu kita ingin membahas koleksi bukunya dari Bung Kris, salah satu alumni kita yang coba dia senang baca buku ya teman-teman. Jadi apa kabar Bung Kris? Baik. Ini kayaknya bukunya banyak amat nih Bung Kris. Jadi sejak kapan sih mengkoleksi buku dan suka baca buku ini sejak kapan Bung Kris kira-kira? Jadi awalnya ya bagus ya seperti yang saya ceritakan waktu itu di podcast sebelumnya ya. Kalau kecintaan saya terhadap buku sih ya awalnya ya pasti dari ayah saya, Dr. Andes Ruben Alenar ya. Jadi bapak saya itu dosen sejarah di Universitas 17 Agustus Unpad. Nah jadi dialah yang memulai sebenarnya, dia yang mengoleksi banyak buku, terutama khususnya buku-buku sejarah ya. Iya. Buku sejarah, buku filsafat, macam-macam lah. Buku-buku itu yang yang membuat saya sebenarnya yang koleksinya bapak saya ini yang sebenarnya dari dialah yang sebenarnya saya menjadi mencintai buku. Dan mungkin juga perlu saya informasikan, dia juga selain mengoleksi buku, dia juga membuat buku bagus. Dia ada beberapa buku yang dia karang, yang ditulis. Ya, ini salah satunya ya Pak Kris ya. Ini buku apa ini Pak Kris? Ini saya coba lihat teman-teman, ini salah satu karangan dari bapaknya Bung Kris Alenar. Jadi Bapak Ruben Alenar, kalau nggak salah ya. Ya, namanya Ruben Alenar. Jadi dia ada beberapa buku yang dia tulis tentang sejarah, tapi yang paling ini sebenarnya tentang proses lahirnya Pancasila ini dia buat tahun 1979. Cukup lama ya teman-teman. Ini saya belum lahir juga nih. Jadi intinya tentang buku ini adalah dia tentang proses lahirnya Pancasila, bahwa Pancasila itu lahirnya dari Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Jadi bisa teman-teman mungkin saya informasikan ya, itu dulunya itu ini masih debatable. Jadi salah satu pendapatnya yang ada waktu itu ya bahwa dari bapak saya ini bahwa Bung Karno lah yang memang benar lah proses lahirnya Pancasila itu dari Bung Karno tahun 1 Juni 1945. Pada saat itu pemerintah Orde Baru itu punya pendapat yang berbeda lah, bahwa emang bukan dari Bung Karno Pancasila itu, tapi dari orang lain, dari tokoh lain. Itu sih cukup lama juga buku ini ya Bu. Kira-kira dari sekian banyak buku ini yang ini banyak juga nih buku-buku politik sama filsafat nih Bung Kris. Coba boleh cerita nih Bung Kris. Kalau boleh saya masih ke bapak saya. Ada beberapa. Nah, jadi ya selain tentang sejarah kayak sejarah Pancasila, sejarah Indonesia, bapak saya itu juga pengarang biografi. Jadi pengarang biografi ini kebanyakan tuh tokoh-tokoh PNI, seangkatannya Bung Karno. Ini salah satunya Dr. Adnan Kapogani, ini tokoh Sumatera Selatan, bekas menteri juga ya. Lalu juga ini ya Unut Mononutu. Ini pokoknya tokoh-tokoh PNI zaman dulu lah, ya. Seangkatannya Bung Karno, dia buat beberapa. Ada satu lagi sih sebenarnya ini, tapi teman-teman nih ya, salah satu nggak ada di sini bukunya. Karangannya bapaknya Bung Kris Alenar. Ini kalau boleh saya kasih lihat ini. Ini foto dulu bapak karangan zaman dulu ya. Foto bapak saya dulu ini di gedung Stovia nih. Stovia di Budut ya. Kuitang ya. Bapaknya yang mana ini Bung? Yang ini. Oh, yang ini ya. Nah, ini kalau ini ada beberapa tokoh juga nih di sini, kalau saya bisa Kenalkan ya. Ini Mr. Sunario nih. Jadi ini tokoh-tokoh sejarawan lah ya. Ini salah satunya Mr. Sunario. Ini tokoh PNI lama juga ini. Ini kakeknya Dian Sastro nih. Kakeknya Dian Sastro. Dia bekas menteri luar negeri zamannya Bung Karno. Lalu ini Mutia Hatta nih. Jadi emang pertama juga bapak saya itu berteman lah ya dengan Muhammad Hatta. Salah satunya yang diwawancarai juga untuk proses lahirnya Pancasila, dia jadi saksi lah ya. Muhammad Hatta jadi saksi bahwa emang Bung Karno itu 1 Juni 1945 memang ada pidato tentang lahirnya Pancasila. Ini Mutia Hatta ini suaminya nih Profesor Sriadi Suarsono. Dari ini yang lain-lain nih sejarawan dan saat itu ya. Ya, jadi tahun ini foto mungkin tahun 90-an ya. Nah, gitu, ini salah satu foto kenangan. Itu sih. Kira-kira dari sekian banyak buku ini
apa sih Bung, yang motivasi untuk mau membaca ini, apa sih manfaatnya gitu Bung Kris? Pasti banyak lah ya. Pasti. Saya seperti yang saya di podcast yang pertama kan, bagi saya tuh buku itu membuat kita punya pengalaman yang nggak mungkin bisa kita dapatkan dari pergaulan atau dari sehari-hari lah, karena dia menceritakan banyak pengalaman orang, sejarah orang, ya kan, sejarah bangsa. Itu banyak pelajaran yang bisa kita petik untuk kita ke depannya. Jadi menurut saya apapun pekerjaan kita, apalagi kita menjadi aktivis atau mahasiswa ya, itu memang harus berkutat dengan buku-buku. Itu nggak ada, menurut saya nggak ada pilihan lain ya. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa, jadi jangan pernah jauh-jauh dari buku ya. Banyak-banyak membaca daripada ini ya. Ini kan banyak koleksi buku, Bung Kris. Kira-kira apa sih yang bisa disampaikan ke teman-teman? Pilihan-pilihan buku kan banyak, ada buku novel, ada buku filsafat, ada politik tuh. Kira-kira perlu nggak kita membatasi hanya membaca buku ini aja atau ini aja, atau seluruhnya kita baca? Nah ya, itu yang benar juga pernah saya utarakan juga ya. Kita kan, saya kan ini jurusan politik ya, tapi yang bacaan saya nggak hanya politik aja, tapi dari berbagai macam, tentang sains, tentang ini kayak ini bukunya Einstein nih, tentang fisika. Lalu Luar biasa. tapi kebanyakan sih saya karena saya peminat sejarah ya, saya kebanyakan sejarah. Lalu novel-novel tuh bagi saya memberi ini pelajaran hidup yang emang sebenarnya nggak bisa kita dapat dari yang lain ya. Dari kita hanya sehari-hari, membuat kita jadi punya pengalaman hidup yang kita punya pengalaman hidup orang-orang lain gitu ya. Yang diceritakannya secara detail. Ya gitu sih. Yang di atasnya ada koleksi buku apa nih Bung Kris? Nah ini sebenarnya ada apa? Ini saya kasih lihat aja. Ini ada buku favorit saya sebenarnya. Coba Bung Kris. Kita coba lihat nih teman-teman, ini buku favoritnya. Unik juga nih. Apa nih boleh ini kan? Coba ini sebenarnya ada 3. Jadi novel ini novel politik sebenarnya. Novel politik tentang zaman Romawi dulu, Cicero nih. Trilogi. Ini yang pertama ini. Ini pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Boleh cerita-cerita dikit ya tentang ini ya. Tentang dikit aja. Dikarang sama Robert Harris. Robert Harris. Jadi kalau triloginya tentang Cicero ini sebenarnya lebih ke realisme politik. Jadi dari sini kita bisa tahu sebenarnya bagaimana tuh politik diperjuangkan dengan apapun, dengan segala cara. Iya. Jadi si Cicero ini ahli komunikasi juga sebenarnya. Ini zaman Romawi dulu, tapi dia jadi konsul. Jadi konsul Romawi, ini zamannya Caesar juga. Dia itu buku ini mengajarkan tentang realisme politik. Realisme politik. Jadi politik itu bisa diupayakan dengan apapun, dengan segala cara. Saya sebenarnya nggak sepenuhnya sepakat dengan buku ini, tapi itu benar-benar mengajarkan bisa mengetahui lah, kita benar-benar mengetahui kalau memang ada banyak orang yang seperti itu. Jadi mengupayakan politik dengan apapun caranya, dengan realisme. Nah, itu istilahnya realisme politik lah. Realisme politik ya. Apapun selama itu belum terjadi, segala upaya bisa diupayakan, segala celah sekecil apapun itu bisa dimasuki untuk perjuangan politiknya dia demi kekuasaan. Nah, ini buku ini sebenarnya 3 buku ini ajarkan soal itu sih. Tapi kok ini kan ini ada novel juga nih teman-teman ya. Ada Rasina nih novel. Kalau Rasina ini tentang ini Pak, tentang Banda. Jadi sejarahnya Banda. Jadi dulu seperti kita tahu ya, Belanda itu kan, atau negara barat lah ya. Itu kenapa mereka ke Indonesia sebenarnya tertariknya bukan karena emas, bukan karena batu bara atau lain-lainnya kan, tapi karena rempah-rempah sebenarnya. Terutama salah satunya yang paling hasil rempah-rempah nomor 1 di dunia waktu itu adalah Banda. Daerah mana itu Pak Kris? Di daerah Maluku sekarang ya. Banda itu Maluku Utara sekarang. Jadi Banda itu jadi sumber rempah-rempah. Jadi sumber rempah-rempah yang diperebutkan oleh negara-negara barat. Karena kan ini ceritanya tentang itu, dan akhirnya Belanda tuh awalnya
nggak langsung menguasai Indonesia kan. Jadi dia masuk, dia ke Sumatera dulu, masuk ke Malaka gagal, ada Portugis, habis itu dia bisa menguasai Batavia, baru dari Batavia dia loncat menguasai Banda. Jadi itu yang awalnya Belanda tuh dari situ. Jadi dia nggak serta-merta langsung Indonesia ya di sana. Enggak. Karena mungkin di sana dingin kali ya, dia butuh rempah-rempah untuk menghangatkan. Jadi waktu itu Pak belum ada rempah-rempah itu, namanya itu pala. Buah pala itu dipakai untuk mengawet karena kan belum ada. Jadi waktu itu belum ada semacam kayak borak apa segala macam, belum ada kayak untuk kayak garam untuk pengawetan itu. Jadi pakainya emang salah satunya ya pakai pala itu ya. Pakai pala. Kalau kita lihat sejarah di Jakarta juga kita bisa lihat teman-teman ya. Kita lihat dari misalnya museum sejarah itu banyak sekali perjalanan bangsa-bangsa asing ya, Portugis, Belanda segala macam itu yang mampir ke Batavia waktu itu untuk memperebutkan rempah-rempah tadi ya kan gitu. Nah ini ada ini juga salah satu buku favorit saya. Ini buku favorit saya ini Sejarah Indonesia Modern di 1200 sampai 2008 karya si Reclebs. Terus ini buku yang menurut saya sebenarnya harusnya diwajibkan untuk semua, paling nggak anak-anak SMA ya, generasi muda harusnya ya paling bisa baca buku ini lah. Ini penting banget karena ini sebenarnya mengajarkan sejarah Indonesia dari awal, bagaimana Indonesia terbentuk, dijajah itu juga seperti yang saya sebutkan tadi itu bertahap. Gimana Belanda itu nggak dari tahun 1000 mereka kan masuk ke Indonesia awal 1600 lah ya. Iya. Dulu namanya VOC. Itu bertahap, jadi nggak langsung tiba-tiba menguasai seluruh Nusantara. Tapi satu-satu dulu bertahap mereka juga posisinya tuh nggak langsung menjadi atasan misalnya, menjadi penjajah, tapi mereka sejajar dengan kerajaan-kerajaan. Bagaimana kerajaan-kerajaan kerjasama awalnya kerjasama, tapi lama-kelamaan akhirnya menjadi di atas kerajaan-kerajaan itu, posisinya begitu. Akhirnya malah mereka jadi kerajaan-kerajaan yang ada jadi bawahan. Gitu. Jadi mereka mulai dari situ, mereka masuk ke Banda, dari Batavia dulu, mereka ke Banda, mereka ke Banten, baru mereka akhirnya nguasain Jawa, ke Jogja, Surakarta. Gitu. Nah ini mungkin ada ini revolusi pemuda ini ceritanya tentang apa lagi nih Pak Kris nih? Ya jangan-jangan mereka udah langsung revolusi ya, kita nggak tahu. Coba kita dengarkan dari ini juga dua buku, setelah saya 2 buku Babon lah ya, buku Babon yang juga sangat penting nih. Ini juga sebenarnya untuk para pemuda nih, untuk Gen Z harusnya sebenarnya penting nih, selain sejarah Indonesia modern ini baca 2 buku ini. Jadi setahu saya malah yang nasionalisme dan revolusi Indonesia ini yang Kahin ya. Kahin ini dulu sempat diwajibin di Malaysia. Di Malaysia. Malaysia justru diwajibin untuk semester awal yang sosial lah ya. Sosial gitu. Untuk baca buku ini justru untuk mempelajari sejarah revolusi Indonesia. Jadi ini buku bagus banget. Dan ini kalau yang ini Benedict Anderson, Revolusi Pemuda. Jadi ini 2 buku yang jadi referensi saya tentang proklamasi 1945 lah, tentang sejarah. Ya. Ini 2 buku referensi saya. Tapi ini 2 buku ini sebenarnya berbeda nih Pak Agus. Gitu. Ya. Maksudnya gimana? Berbeda ini lihat. Berbeda apanya ya? Berbeda tesisnya. Berbeda tesis. Jadi yang Kahin ini gurunya dari Anderson. Jadi dia lebih senior. Iya. Lebih senior. Dia itu buat buku tentang bagaimana, dan dia langsung ke Indonesia sendiri. Jadi dia emang ikut juga dalam revolusi Indonesia tahun-tahun akhir 40-an ya. 40-an. Dia datang ke Indonesia, dia ikut sendiri dengan tokoh-tokoh itu. Jadi tesisnya pokoknya bahwa Indonesia ini di kemerdekaan ini ada tokoh-tokoh lah, seperti kayak Bung Karno, Syahrir dan lain-lain itu, Bung Hatta dan lain-lain itu yang menjadi ujung tombak yang memerdekakan Indonesia gitu. Nah, kalau yang satunya yang Benedict Anderson yang muridnya Kahin ini berbeda sekali. Menurut dia ujung tombaknya bukan tokoh-tokoh itu. Yang tokoh-tokoh itu kan yang kira-kira umurnya udah 40-50-an ya. Tapi justru di pemuda. Menurut si Anderson. Ya. Jadi Anderson ini emang menurut dia bahwa kemerdekaan itu yang pelopor itu bukan tokoh-tokoh yang tua lah ya, 40-50 seperti Soekarno, Syahrir, Hatta, tapi yang muda-muda yang umurnya itu masih
belasan, Belasan, 20 tahun, 20 tahun bahkan belasan. Itu sih tesisnya. Lalu juga yang menarik di dia ini diulas juga di sini yang tentang Tan Malaka. Tan Malaka. Jadi peran Tan Malaka nih. Nah, kalau di sini peran Tan Malaka yang di buku yang satunya lagi peran Tan Malaka lebih sedikit ya. Ini lumayan banyak bercerita tentang Anderson cerita tentang peran Tan Malaka dalam revolusi. Kayaknya teman-teman nih kayaknya perlu juga nih ya, teman-teman mahasiswa yang masih belajar nih perlu tahu tentang sejarah Indonesia kan, bagaimanapun juga kita bagian dari bangsa Indonesia yang perlu tahu sejarah kita seperti apa sehingga kita sampai seperti saat ini. Kayaknya menarik nih Pak Bang Krisnya. Ya pokoknya kalau bagi saya ya, kalau misalnya Anda kuliah terutama kuliah di ilmu sosial ya, FISIP, pokoknya di FISIP ilmu terutama sosial. ya. Ini 3 buku ini, Sejarah Indonesia Modern, lalu Nasionalisme ini, Revolusi Indonesia sama Revolusi Pemuda, ini wajib dibaca nih. Ini karena memberi cerahan. Jadi dia menjadi fondasi, 3 buku ini jadi fondasi supaya kita tahu sejarah tentang politik, tentang sosial, bagaimana bisa Indonesia terbentuk seperti sekarang ini. Jadi Indonesia terbentuk sekarang ini kan gak ujuk-ujuk ya. Iya. Gak ujuk. Tapi itu dia istilahnya tuh, kalau istilah arkeologi itu lapis demi lapis. Lapis demi lapis terbentuk tuh pelan-pelan. Iya. Jadi yang akhirnya seperti sekarang ini hasil dari sejarah masa lalu. Nah, gitu sih bagus. Makanya penting kita untuk mengetahui sejarah gitu. Ini juga selain sejarah juga ada buku apa ini Pak Kris? Filsafat ya. Kalau filsafat. Saya juga tertarik, selain itu saya sangat tertarik sama filsafat. Karena filsafat itu bagi saya kan, filsafat itu sebenarnya penting nih. Filsafat itu sebenarnya dasar dari ilmu-ilmu. Jadi ilmu-ilmu itu ya sebelum pecah sekarang, sosiologi, ada lain-lain lah ya. Ada apa lagi? Ada antropologi, ada ekonomi, ada politik, semuanya, hubungan internasional, semua itu sebenarnya satu di dalam filsafat. Nah, salah satu tokoh favorit filsafat saya tuh ya ini karena dia mengajarkan ya, di luar kontroversialnya dia ya, karena dia kan sangat kontroversial sekali. Tapi di luar kontroversialnya dia, menurut saya, dia mengajarkan kita untuk menjadi kritis dan mau berpikir ya Pak. Ya, benar mau berpikir, jadi kritis. Nih karangan Romo Bowo lah istilahnya. Yobi Bowo ini dari mana? Dirgantara. Kalau filsafat ini salah satu buku favorit saya juga nih. Kayak filsafat Nietzsche. Nah, ini ada lagi Panser nih teman-teman. Kalau ini makanya jadi luas banget. Ini salah satu juga yang saya juga saya tekunin. Itu sejarah tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Wah, ini sejarah lagi nih, sejarah. Jadi tentang Perang Dunia Kedua. Jadi emang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua tuh punya efek yang sangat luar biasa. Jadi selain korban yang puluhan juta orang meninggal ya. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua tuh meninggalkan sistem dunia lah. Jadi dunia yang terbentuk sekarang ini ya mau nggak mau kita tahu hasil dari terjadinya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Jadi saya juga menekuni tentang sejarah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama lah ya. Perang Dunia Kedua karena Perang Dunia Kedua tuh lebih masif. Melibatkan banyak negara, lalu juga ceritanya tuh juga sangat seperti bentuk perjuangan, penuh dengan perjuangan hidup, Pak. Termasuk Indonesia juga bagian dari Perang Dunia Kedua kan. Kita merdeka itu kan Perang Dunia Kedua. Jadi perjuangan hidup orang-orang yang selama peperangan itu menurut saya sangat menarik. Di sisi, bukan hanya di sisi korban ya, tapi juga di sisi yang agresornya, Jerman, Jepang. Itu bagi saya kehidupan mereka tuh penuh dengan macam-macam lah ya, pelajaran hidup lah. Pelajaran hidup ya. Benar. Apa sih Pak Kris kira teman-teman nih kan banyak banget nih buku nih. Kira-kira ada di saya sekitar 600 buku deh. 600 buku. Ya, jadi nanti teman-teman kita bisa lihat nanti ya. Kita lihat koleksi-koleksinya. Tapi ini ada buku apa lagi nih Bang Kris nih? Ini masih Romo Bowo juga. Ini Romo Bowo. Ini yang di sini selain buku-buku yang penting juga beberapa buku yang favorit. Karena akan saya baca. Oh, baca. Ini akan saya baca, ini buku yang Romo Bowo juga. Ini tentang dialektika nih. Penting sekali kita memahami dialektika dan logika untuk kita bisa macam-macam ya gunaannya ya.
Ini Bung Kris, kadang-kadang kan saya sendiri ya teman-teman ya, kalau mau baca buku suka males ya kan. Terus kadang-kadang, wih tebel banget ya kan. Ada nggak sih Bung Kris tip-tip kita untuk bisa menggali minat kita biar mau lah baca buku, minimal lihat judulnya atau gimana gitu kan. Mungkin penting juga buat teman-teman ya, biar kita juga ada motivasi untuk baca buku. Kira-kira tipnya kayak gimana biar kita minat? Ya emang apalagi sekarang di era sosial media ada macam-macam lah ya, ada Netflix, ada pokoknya serbuan kayak gitu-gitu ya. Iya. Tapi kalau bagi saya sih yang penting kita mulai dulu. Kita mulai dulu dan itu bisa buku apa aja sih. Yang penting kita udah ada buku. Saya juga dulu lihat buku bapak saya itu kayak buku apa ya. Tapi ketika saya mulai baca apa namanya? Buku yang kira-kira benar-benar jadi hobi saya ya, jadi favorit saya ya, mulai saya akhirnya bisa, yang penting mulai baca aja dulu gitu ya. Iya benar. Nanti kalau misalnya nggak apa-apa, kalau misalnya kita benar-benar nggak ada ketertarikan terhadap itu buku ya kita tinggalin aja nggak apa-apa. Tapi cari kita buku yang kira-kira kita minat. Gitu. Iya. Atau buku yang sebenarnya ada beberapa buku kan yang bab-babnya tuh sebenarnya berdiri sendiri kan. Iya, yang menarik malah. Jadi kita baca per babnya aja. Atau baca novel. Nah ini juga buku yang jadi favorit saya juga nih tentang riwayat Pangeran Diponegoro. Iya. Tentang takdir. Peter Carey. Jadi dia ada selama 40 tahun nih, orang sejarawan asal Inggris ya, Peter Carey, dia selama 40 tahun meneliti tentang Pangeran Diponegoro. Jadi hampir semasa hidup dia juga lah ya. Iya. Cuman gitu. Jadi dari bukunya dia saya jadi paham bahwa Diponegoro tuh nggak sesimpel yang kita belajar di buku sejarah. Gitu. Ininya efeknya, baik efek perangnya maupun tentang orangnya tuh punya ya benar-benar menarik lah. Dan nggak sesimpel apa yang kita tahu lah tentang dia hanya berperang atau apa, enggak lah. Tapi dia punya kehidupan pribadi, punya macam-macam ya yang sangat menarik ya. Ini kayaknya menarik nih Bung Kris nih. Ini terkait dengan kita ini Bung Kris nih. Alumni Bung Karno nih yang kayaknya harus tahu nih Bung Kris nih. Apa nih? Ini buku apa nih Bung Kris? Ini teman-teman. Ada Soekarno dan Islam. Nah ini kayaknya apa nih Bung Kris? Bisa ini Bung Kris. Ini sedikit ya. Ini Ridwan Lubis. Ini seru juga nih kayaknya. Ya, Bung Karno itu sebagai tokoh ya, kebanyakan diulas hanya sebagai pemikir nasionalis, mungkin tokoh nasionalis atau bahkan tokoh Marxisme gitu. Iya. Marxisme. Iya. Tapi sebagai tokoh dan pemikir Islam itu jarang dibahas. Ya. Nah, ini salah satu yang pembahas menurut saya bagus itu ya si pemikiran Lubis. Ridwan Lubis ini tokoh modernis ya. Jadi dia tokoh modernis Islam. Dia bahas tentang bahwa Soekarno itu bukan hanya pemikir nasionalis atau pemikir Marxis, tapi dia juga bahkan dia punya pemikiran tentang Islam yang mendalam. Ini juga teman-teman membaca, jadi kita tambah wawasan nih. Jangan hanya membaca misalnya Penyambung Lidah Rakyat, tapi juga yang lain-lain seperti yang buku-buku yang dikarang. Kalau Penyambung Lidah Rakyat kan yang penting karena itu autobiografinya Bung Karno kan. Iya. Jadi kita juga penting kalau baca buku yang lain. Sebenarnya saya ada 2 buku tentang Soekarno, tapi buku itu sayangnya hilang. Yang jadi referensi saya sangat jadi referensi saya. Yang pertama tuh biografi politiknya Bung Karno yang dikarang John Lake. Lalu yang satunya lagi itu tentang biografi pemikiran ya. Jadi bukan biografi. Kalau yang satu kan biografi politik, biografi tentang kehidupannya. Kalau ini biografi pemikiran tuh karangan Bernhard Damm. Profesor Jerman itu sangat bagus tuh, Bung Karno dan sejarah perjuangan bangsa. Itu buku-buku ini yang ini kan banyak yang favorit tau. Yang ada nggak sih bacaan yang paling ringan dan paling berat? Kalau menurut gue salah. Saya baca ini juga sebenarnya, tapi saya nggak kayak baca komik. Saya baca komik juga. Banyak komik Asterix. Dulu juga saya sebenarnya awalnya ya, kalau misalnya Anda mau bagaimana itu seneng sama buku, sebenarnya dari kecil harusnya anak-anak Anda juga diperkenalkan dengan buku kayak Bobo misalnya, ya kan, Bobo, komik, atau juga buku-buku kayak Mas Kawan segala macem. Itu harusnya diperkenalkan dari kecil, jadi makanya dia jadi nggak susah lagi baca. Saya sebenarnya awalnya juga dari situ, Pak. Jadi memang kita harus diperkenalkan buku cerita ya, dari buku-buku cerita bergambar Hans Christian Andersen segala macam itu
awalnya dari situ. Jadi kita Dongeng-dongeng. memiliki kecintaan terhadap buku ya. Akhirnya lama-lama tertarik lah sama sejarah-sejarah yang lebih buku-buku filsafat yang lebih berat. Nah sekarang ini kan era modern ya teman-teman. Kita bisa baca pakai internet, bisa pakai apa sih kelebihan yang hard copy kayak gini, mesti yang cetak kayak gini sama kita baca-baca yang versi internet gitu, cara membedakannya gimana? Mas, kalau saya sih nggak jadi masalah ya sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau baca yang buku apa namanya e-book ya. Tapi kalau saya sih sebenarnya karena saya sih belum tergantikan lah ya buku. Kalau majalah dengan koran terus terang saya sudah tergantikan. Jadi saya emang udah hampir nggak pernah baca koran cetak lagi sama majalah cetak tuh. Iya. Tapi kalau buku, buku yang seperti ini nih pakai cetak, iya masih kelebihan. Pertama, kita seperti punya apa ya? Ketika mata kita segala macam buka, ini seperti kita punya. Kalau saya sih percaya ya setiap buku-buku ini ada resiprokal. Resiprokal itu kayak ya sebenarnya dialektika lah ya, timbal balik antara kita dengan buku. Jadi roh kita dengan buku tuh. Jadi kita bisa buku ini memasuki kita juga bisa masuk di mengaruhi buku itu. Jadi kalau di e-book menurut saya nggak bisa, kurang. Dia kayak udah kalau habis buku tutup ya udah ganti layar jadi WA gitu kan ya. Kalau dulu Pak, saya dulu seneng banget kan ke Gramedia. Jadi waktu dulu awal-awal kuliah Gramedia itu selain untuk melihat buku-buku baru, itu juga untuk sebenarnya saya seperti ya bau-bau buku ini aja. Bau-bau buku saya lihat baru bukunya, sampulnya, buku-bukunya saya cium yang baru-baru. Beda-bedanya saya sampai hafal tuh antara beda-beda. Jadi dari situ saya udah benar merasuk sih, bukan hanya bukunya, tapi benar-benar cetakannya, bukan hanya isinya aja, cetakannya, sampulnya, segala macam semua itu benar-benar saya lihat. Boleh Pak Bung Kris. Jadi teman-teman nih minat kita untuk membaca buku ini memang nggak boleh tergantikan dengan sosial media ya, karena informasi-informasi yang dari buku ini kan berdasarkan dari penelitian, berdasarkan dari informasi-informasi yang secara saintis bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau masih sosial media itu kan sifatnya bisa hoax, bisa apa. Jadi informasi itu perlu kita saring, salah satunya melalui kita mau baca buku. Nah kira-kira Bung Kris ada nggak titip buat teman-teman nih biar mereka semakin mencintai buku, dan kira-kira mulai dari mana mereka harus untuk bisa minat baca buku? Coba jadi emang yang paling penting menurut saya dari baca buku ya, dari baca buku itu kita dapat pengetahuan yang mendalam. Jadi kalau kita hanya baca dari koran, apalagi dari sosial media ya, kadang-kadang kita hanya baca judulnya aja, itu benar-benar kita hanya dapat kulitnya aja, serpihannya lah ya. Jadi serpihannya aja yang kita dapat. Tapi kalau kita mau tahu benar-benar detail, mendalam tentang kehidupan, tentang macam ya, tentang politik, tentang sosiologi, tentang ekonomi, bagaimana ekonomi sekarang ini terbentuk seperti saat ini, misalnya kita ya kehidupannya seperti sekarang ini, misalnya APBN, ya kita mau tahu misalnya APBN kita nih posturnya seperti sekarang ini. Itu sebenarnya sejarahnya yang masa lampau. Masih bisa mendalam. Nah itu nggak akan kita dapat dari hanya kita baca koran, majalah, apalagi dari sosial media. Tapi itu semua dapat dari yang namanya buku. Jadi keilmuannya kita bisa untuk menganalisis kondisi yang sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya ya salah satunya juga untuk meredam hoax sebenarnya. Betul. Meredam hoax itu sebenarnya salah satunya adalah dengan menggalakkan membaca buku. Setuju. Karena maraknya hoax itu ya karena emang orang-orang terbiasa hanya membaca atau mengetahui serpihan-serpihannya aja, mengetahui kulit-kulitnya bagian atasnya aja, tapi bagian dalamnya, infrastrukturnya itu, jadi hanya bagian infrastrukturnya aja yang diketahui, bagian infrastrukturnya itu sama sekali nggak diketahui. Jadi akhirnya ya yang tahu ya semua kan, bukan sebenarnya. Jadi semuanya artifisial yang kita ketahui, tapi yang aslinya infrastrukturnya itu nggak ada yang tahu. Jadi ya teman-teman, kita kayaknya ngobrol-ngobrolnya mungkin bisa next time bisa datang kalau mau sharing-sharing dengan Bung Kris, silahkan. Kalau nanti mungkin bisa atau ngajain diskusi, silahkan gitu ya. Jadi satu buku kita bedah khusus misalnya misalnya tentang Soekarno dan Islam, atau buku tentang Diponegoro ini ya boleh nanti di next episode. Cukup sampai di sini teman-teman. Jangan lupa dukung, like, dan subscribe
channel kami Visubeka, dan salam kami buat teman-teman alumni dimanapun berada. Semoga tetap semangat dan sukses selalu.